Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Renaldi Hasian Simamora selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah komunikasi gender, Ibu Ani Wahyu Rahmawati, SPSI, MSM, yang telah memberikan kesempatan bagi kami kelompok 12 untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai gender, komunikasi, dan media dalam pandangan liberal, radikal, dan sosialis. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Haila Safitri. Yang kedua, Nadia Mutiarani. Yang ketiga, Nur Eliza Pramudita. Yang keempat, Nurliza Ayu Pramesti. Dan yang kelima, saya sendiri, Renaldi Hasian Simamora. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, ada pengertian komunikasi gender yang akan disampaikan oleh Nurliza. Kepada Nurliza, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Materi yang pertama yaitu komunikasi gender. Nah, pasti di sini udah pada tahu kan komunikasi gender itu apa. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu komunikasi gender. Komunikasi hampir dibutuhkan oleh semua orang, baik dari segi usia, latar belakang pendidikan, dan dari mana ia berasal. Komunikasi gender adalah salah satu bidang studi komunikasi yang menitik beratkan pada bagaimana manusia sebagai makhluk gender berkomunikasi. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian gender menurut Ivy dan Beckland. Ivy dan Beckland mendefinisikan komunikasi gender sebagai komunikasi tentang antara laki-laki dan perempuan, atau gender communication is communication about and between men and women. Komunikasi gender berkaitan erat dengan kebudayaan, beberapa makna untuk maskulinitas dan feminitas, dan bagaimana mengkomunikasikan identitas gender sebagian besar ditentukan oleh budaya. Budaya terdiri dari sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan perilaku yang membentuk ideologi atau sistem sosial tertentu. Cara manusia mengkomunikasikan identitas gender dipengaruhi oleh budaya, penafsiran, pemahaman, penilaian, dan media yang menampilkan beragam peran gender. Yang selanjutnya yaitu gender dan media. Dewasa ini media dipenuhi oleh banyak representasi dan ide mengenai laki-laki dan perempuan yang diakui atau tidak, memberikan pengaruh yang tidak sedikit untuk memahami gender dan media. Maka kita juga perlu memahami bagaimana feminisme, maskulinitas, dan hubungan gender yang sedang dibangun saat ini terjadi di dunia yang penuh dengan perubahan yang sangat cepat. Dari perubahan hubungan gender, pengenalan teknologi media baru dan berbagai kontrol yang ada saat ini mempengaruhi bagaimana representasi gender yang dibuat oleh media. Bahwasanya, ketimpangan gender tidak hanya terjadi di masyarakat umum, tetapi juga dalam media. Berbagai ketidakadilan gender yang kini tengah terjadi sangat merugikan kaum wanita. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurliza. Selanjutnya, hubungan gender dan komunikasi yang akan dipaparkan oleh Nur Eliza. Kepada Nur Eliza, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu hubungan gender dan komunikasi. Telah kita ketahui bahwa studi komunikasi dikhususkan pada interpersonal, organisasi, dan media massa. Karena itu, kaitan antara gender dan komunikasi juga dapat kita integrasikan ke dalam wilayah yang menjadi spesialisasi komunikasi tersebut, yaitu gender dan komunikasi interpersonal, gender dan komunikasi organisasi, serta gender dan komunikasi massa. Gender dan komunikasi interpersonal. Gender memegang peranan yang penting dalam membina hubungan interpersonal. Gender adalah komponen yang selalu tampil dalam berbagai hubungan interpersonal seperti keluarga ataupun pertemanan. Jika diperhatikan dengan seksama, seringkali ditemui dalam sebuah keluarga. Terjadi perbedaan perlakuan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan oleh kedua orang tuanya. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan bahwa komunikasi gender memberikan pengaruh terhadap hubungan interpersonal. Lalu, gender dan komunikasi organisasi.
Gender juga menyentuh bidang kehidupan lain, yaitu kehidupan organisasi baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya, isu-isu yang sering kita dengar adalah adanya perbedaan dalam hal pembayaran gaji yang diterima oleh pekerja laki-laki dan perempuan. Pada umumnya, pekerja laki-laki akan dibayar lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja perempuan, walaupun beban kerja yang dipikul lebih banyak dipegang oleh perempuan. Selain masalah gaji, isu lain yang terkait gender adalah kekerasan seksual dan lain sebagainya. Hal ini menjadi kajian yang menarik untuk melihat pengaruh gender terhadap kebijakan dan peran manusia yang dimainkan dalam konteks organisasi. Salah satu fokus perhatian dalam kaitan antara gender dan komunikasi adalah bagaimana laki-laki dan perempuan direpresentasikan atau digambarkan dalam suatu budaya oleh media massa. Kita melihat dari berbagai tayangan di televisi seperti sinetron yang memperlihatkan bagaimana peran dan gaya laki-laki dan perempuan direpresentasikan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Eliza. Selanjutnya, pengertian feminisme yang dipaparkan oleh Nadia. Kepada Nadia, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian feminisme. Istilah feminisme muncul pertama kali pada tahun 1837 oleh seorang aktivis sosialis utopis bernama Charles Fourier. Secara etimologis, istilah feminisme berasal dari kata femina, Latin yang berarti perempuan. Feminisme adalah mereka yang berpandangan bahwa perempuan mengalami penderitaan akibat diskriminasi sehingga mereka mengalami ketidakadilan gender. Pada slide selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai memahami apa itu feminisme liberal. Meyakini bahwa kaum perempuan saat ini sedang kehilangan peluang dan peran mereka dibatasi dengan stereotip gender. Legislasi dan inisiatif yang diusulkan adalah upaya agar perempuan dapat berpindah ke peran yang telah didominasi oleh laki-laki. Baik, pada slide selanjutnya saya akan menerangkan mengenai feminisme radikal. Memandang bahwa laki-laki dan perempuan pada dasarnya berbeda. Menurut feminisme radikal, perempuan sedang didominasi oleh lembaga atau budaya patriarkal dalam setiap aspek kehidupan. Patriarki adalah dasar dari ideologi penindasan sebuah hierarki seksual di mana laki-laki memegang kekuasaan. Feminisme sosialis memperjuangkan penghapusan sistem kepemilikan. Feminisme sosial menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami berbagai jenis penindasan pada perempuan. Bagi mereka, penindasan perempuan terjadi semua aspek kelas. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia yang sudah memaparkan tentang pengertian feminisme. Selanjutnya, ada materi pengaruh feminisme di Indonesia yang akan dipaparkan oleh Haila. Kepada Haila, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengaruh feminisme di Indonesia. Gerakan feminisme dimulai sejak akhir abad ke-18 dan berkembang pesat sepanjang abad ke-20, yang dimana dimulai dengan penyuaraan persamaan hak politik bagi perempuan. Dalam feminisme memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Dan tentu saja ada banyak perdebatan tentang bagaimana harus bereaksi. Beberapa menganggapnya sebagai perkembangan besar, sementara yang lain menganggapnya sebagai kemunduran. Gerakan feminis juga dapat memiliki pengaruh negatif jika dilihat oleh perempuan tertentu sebagai gerakan yang mencari kesetaraan dan kebebasan penuh bagi perempuan dan laki-laki. Terlepas dari kenyataan bahwa wanita memiliki seperangkat aturan, kebiasaan, dan ciri-ciri kepribadian mereka sendiri, permintaan ini sangat bertentangan dengan keinginan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kaila yang telah memaparkan materi pengaruh feminisme di Indonesia. Kita telah sampai kepada kesimpulan dari perubahan hubungan gender, pengenalan teknologi media baru, dan berbagai kontrol yang ada saat ini mempengaruhi bagaimana representasi gender yang dibuat oleh media. Oleh karena itu, kaitan antara gender dan komunikasi juga dapat kita integrasikan ke dalam wilayah yang menjadi spesialisasi komunikasi tersebut,
yaitu gender dan komunikasi interpersonal, gender dan komunikasi organisasi, serta gender dan komunikasi massa. Feminis liberal mengasumsi pekerja media tidak mempunyai kepentingan untuk tetap mempertahankan kekuasaan mereka atas wanita. Lalu, feminis radikal mengasumsi bahwa apabila wanita berkelompok dengan wanita, akan lebih baik jika dibandingkan dengan pria. Feminis sosialis mengasumsi juga bahwa penggabungan konsep ideologi patriarkal dalam analisis Marxis pada posisi wanita tanpa mengadopsi landasan esensialis. Serangkaian hasil diskusi kami mengenai gender komunikasi dan media dalam pandangan liberal, radikal, dan sosialis telah disampaikan. Saya mewakili kelompok 12 memohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan hasil diskusi kami. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, dipersilahkan untuk mengirim pertanyaan melalui grup chat WhatsApp. Kami kelompok 12 undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.